berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Romeo Lavia akhirnya main juga. Kemenangan Chelsea melawan Palace dibarengi dengan kabar baik ketika publik London Barat akhirnya melihat aksi Romeo Lavia dalam seragam biru-biru. Lavia masuk menggantikan Ian Maatsen pada menit ke-58. Sayangnya Lavia dikabarkan mendapatkan masalah di akhir pertandingan. Saya sedikit khawatir soal Romeo Lavia. Dia sedikit bermasalah di akhir laga, tetapi semoga saja tidak parah, ujar manajer Chelsea Mauricio Pochettino seperti dikutip BBC Sport. Chelsea siap bangkit di putaran kedua. Chelsea berhasil menutup putaran pertama dengan 3 poin meski secara keseluruhan mengecewakan. Hal-hal jelek selama putaran pertama tentu harus dibenahi. Pochettino berharap para pemainnya bisa tampil konsisten untuk menang di setiap laga di putaran kedua nanti. Pesan spesial Arteta ke fans jelang Arsenal versus West Ham United. Arsenal menjalani laga kandang terakhir di 2023 melawan West Ham United. Mikel Arteta menyampaikan pesan khusus untuk laga ini. Untuk besok, silakan pergi ke stadion dan buatlah stadion bergemuruh. Dukunglah tim, berikan inspirasi lagi kepada mereka, dan tim akan berusaha melakukan semua yang kami bisa. Ini akan menjadi pertandingan terakhir tahun ini di depan Anda, jadi ini adalah momen spesial. Jadi mari kita buat ini indah, ungkap Arteta. Hadiah penalti Manchester City jadi perdebatan. Hadiah penalti yang didapat Manchester City saat melawan Everton menjadi polemik. Berbagai pihak punya pandangannya yang berbeda. Dari tayangan ulang, bola tembakan Ake memang mengenai tangan Onana meski tampak tidak ada unsur sengaja. Penalti itu dianggap mengubah permainan. Pep Guardiola mengakui aturan soal penalti handball suka beda interpretasi. David Raya makin enjoy di Arsenal. David Raya terus dipercaya menjadi kiper utama Arsenal di bawah arahan Mikel Arteta. Dia kini menikmati setiap momennya. Saya hanya mencoba menikmati momen ini setiap sesi latihan dan setiap kali saya masuk ke lapangan membantu tim. Saya hanya fokus pada hal itu dan tidak terlalu fokus pada tekanan atau apa yang terjadi di luar klub. Raya mengungkapkan. Juventus versus Roma, Bremer waspadai Lukaku. Juventus akan menghadapi AS Roma dalam lanjutan Liga Italia. Bek Juventus Klaas Bremer menantikan duel dengan penyerang Roma Romelu Lukaku. Melawan Roma akan jadi pertandingannya rumit dan saya tahu persis tidak akan mudah beradu dengan Romelu Lukaku. Ini akan jadi tantangan berat dan saya harus menunjukkan kelanjutan perkembangan saya, ujar Bremer seperti dilansir Football Italia. Kembalinya Ibra ke Milan bisa bahayakan Pioli. Zlatan Ibrahimovic telah kembali ke AC Milan. Capello menyambut baik kembalinya Ibra dengan peran baru setelah gantung sepatu. Namun Capello menilai jika Ibra ditugaskan untuk mengurusi hal teknis bisa menjadi resiko. Salah satunya melemahkan peran pelatih Stefano Pioli sebagai pelatih kepala. Zayed Ses resmi jadi warga negara Indonesia. Zayed Ses resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain kelahiran Belanda itu sudah diambil sumpahnya untuk mendapat paspor Indonesia. Zayed Ses belum bisa langsung membela timnas Indonesia kalau semua administrasinya selesai.
Dia baru bisa turun saat Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada bulan Maret. Haaland kapan main lagi, Pep? Haaland sudah melewatkan 6 pertandingan terakhir City di seluruh kompetisi, termasuk saat menjuarai Piala Dunia antar klub 2023. Cedera kaki membuat Haaland harus menepi. De Bruyne sudah berlatih bersama tim, tetapi Erling belum. Dia baru bisa berlatih bersama ketika rasa sakitnya sudah hilang. Kami harap dia akan bermain lagi bulan Januari, ujar Guardiola seperti dikutip ESPN. RB Leipzig pulangkan Fabio Carvalho ke Liverpool. RB Leipzig mengkonfirmasi perekrutan baru menjelang jendela transfer Januari, yang mungkin berarti kembalinya Fabio Carvalho ke Liverpool akan terjadi dalam waktu dekat. Carvalho hanya bermain 360 menit di paruh pertama musim bersama Leipzig, hanya memainkan 4 pertandingan penuh dari 15 pertandingan yang dibuatnya. Hal ini menimbulkan kabar bahwa dia akan kembali ke Liverpool pada bulan Januari. David Lynch melaporkan bahwa pembicaraan telah dimulai mengenai penghentian perjanjian pinjamannya. Sean Dyche akui kekalahan Everton dari Manchester City. Manajer Everton Sean Dyche memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya saat menjamu Manchester City pada laga yang digelar dini hari tadi. The Toffees kalah dengan skor telak 1-3. Dyche menerima kekalahan tersebut karena menilai Manchester City memiliki level yang jauh lebih baik ketimbang timnya. Mereka adalah tim yang sangat bagus, kami tahu itu. Kami tahu mereka membuat peluang dan Anda harus mencoba menghentikan peluang yang tidak kami lakukan, kata Dyche. Bek Chelsea ini pindah ke West Ham di Januari 2024. Chelsea nampaknya akan berpisah dengan Ian Maatsen di Januari nanti. Sang bek dikabarkan bakal dibajak oleh sang tetangga West Ham. David Moyes sangat mendambakan bek sayap baru di musim dingin nanti. Moyes sendiri jadi salah satu pengagum Maatsen saat ia masih bermain di Burnley. Jadi ia berminat untuk memboyongnya ke London Timur. Mereka sudah mengontak agen sang bek. Mereka mengutarakan ketertarikan untuk merekrut sang bek. Pihak The Irons juga berani memberikan jaminan jam bermain untuk sang bek. Sikat Palace, Chelsea mainkan tim termuda mereka dalam sejarah Liga Inggris. Chelsea turun dengan mayoritas pemain muda saat mengalahkan Crystal Palace. Starting line up The Blues di pertandingan itu pun mencatatkan sejarah baru di Premier League. Skuad yang diturunkan manajer Mauricio Pochettino rupanya adalah starting line up termuda The Blues sepanjang sejarah Premier League. Rata-rata skuad Chelsea yang dimainkan di laga melawan Crystal Palace adalah berusia 23 tahun, 21 hari. Pemain termuda adalah Malo Gusto yang berusia 20 tahun, sedangkan Nkunku yang berusia 26 tahun menjadi yang tertua. Bruno Fernandes prediksi Alejandro Garnacho bakal semakin mengerikan. Sebuah asa diapungkan oleh Bruno Fernandes. Kapten Manchester United itu menilai bahwa Alejandro Garnacho masih bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik di masa depan. Kemarin Garnacho kembali menunjukkan talenta istimewanya. Ia berhasil mencetak 2 gol sehingga MU menang 3-2 atas Aston Villa. Ia menilai sang winger memberikan kontribusi yang bagus untuk Setan Merah sehingga mereka bisa mengamankan kemenangan di laga itu. Bruno percaya bahwa Garnacho masih bisa bertumbuh dan menjadi pemain yang lebih mengerikan. Roma siap akhiri peminjaman Renato Sanchez. AS Roma disebut kurang puas dengan performa Renato Sanchez bersama klub. Ia siap memulangkan pemain Portugal itu ke tim asalnya lebih cepat dari kesepakatan yang sudah diteken sebelumnya. Pemain yang dipinjam dari PSG itu awalnya datang dengan klausul pembelian di akhir masa peminjaman di bursa musim panas kemarin jika kondisinya memungkinkan. Namun ia hadir dengan kondisi cedera yang lumayan kritis.
Musim ini Renato baru mengepak 8 laga di lintas kompetisi dan mendulang 1 gol bagi tim. Meski tampil apik, Greenwood belum 100% untuk Getafe. Pelatih Getafe, Jose Bordalas, mengklaim jika Mason Greenwood belum 100% di klub. Ia merasa sang pemain masih perlu sedikit belajar bahasa Spanyol guna memaksimalkan potensinya. Di Getafe, sang pemain sudah membukukan 5 gol dan 4 assist dari 15 laga yang dilakoni di lintas kompetisi. Soal menit bermain yang didapatkannya, banyak yang mengklaim menit bermain jebolan Akademi United itu terbilang minim. Namun Bordalas punya alasan jika dengan situasi yang ada, klub puas dengan performa dan adaptasi sang pemain. Vitor Roque langsung mulai latihan bersama Barcelona pekan ini. Sang penyerang berusia 18 tahun itu akhirnya tiba di Catalan setelah ditebus dalam kesepakatan seharga 30 juta euro plus 31 juta euro dalam bentuk bonus pada musim panas lalu. Dan akan resmi menjadi bagian dari Barcelona pada 1 Januari 2024 mendatang. Sebagaimana diwartakan oleh Mundo Deportivo, sesi latihan pertama Roque bersama rekan-rekan setimnya adalah pada hari Jumat mendatang. Pada keesokan harinya, dia akan menyapa fans dalam sesi latihan terbuka di Johan Cruyff Stadium pada 30 Desember 2023. Arda Güler berpotensi debut untuk Real Madrid di laga kontra Mallorca. Real Madrid berpotensi melihat Arda Güler tampil untuk pertama kalinya dalam pertandingan kontra Mallorca di laga pertama seusai jeda Natal dan Tahun Baru. Ada kecemasan mengenai level kebugarannya, mengingat jumlah cedera yang telah dialaminya selama 6 bulan di Spanyol. Oleh karena itu, Madrid telah berhati-hati untuk memberikannya kesempatan bermain sejauh ini. Namun, untuk saat ini, semua pertanda menuju kepada laga debut Güler di pertandingan kontra Mallorca. Pengetahuan sepak bola Cristiano Ronaldo di luar nalar. Gelandang Portugal dan Al Nassr, Otavio, memberikan pujian kepada kompatriotnya Cristiano Ronaldo dengan menyatakan pemain mega bintang tersebut mempunyai pengetahuan sepak bola di luar nalar. Otavio menggambarkan bagaimana Ronaldo melakukan hal-hal yang hanya seorang pemain yang bisa melakukannya. Cristiano memiliki pengetahuan yang gak masuk akal tentang apa itu sepak bola, kehidupan, dan segalanya. Hanya pemain dengan level dia saja yang bisa melakukannya, ucap Otavio. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!